Pengertian akidah dan iman. Menurut bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata akoda, akidu, dan akidatan. Akdan berarti simpulan, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akidah adalah keyakinan yang dianut oleh setiap manusia terhadap sesuatu hal yang menjadi dasar, aktivitas, dan pandangan hidupnya. Iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan, sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Iman berbeda dengan akidah karena iman adalah sesuatu yang murni dan tidak tergoyahkan, sedangkan akidah merupakan kredo yang mengikat. Muhammad Shaltut menyampaikan bahwa akidah adalah pondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Syariat merupakan perwujudan dari akidah. Oleh karena itu, hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa syariat dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah. Tuhan menurut agama-agama wahyu. Dalam bahasa Arab, kata Rob memiliki 3 unsur makna, yaitu yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Maksudnya, Rob adalah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur alam semesta ini. Rob jelas hanya satu, yaitu Allah, berbeda dengan kata ilah yang artinya disembah atau sesembahan. Sesuatu yang disembah, sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia, sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai atau didominir oleh sesuatu itu. Bisa siapa saja atau apa saja. Bisa Rob yang sebenarnya, yaitu Allah. Bisa juga makhluk-makhluk ciptaan Allah seperti manusia, batu, pohon, matahari, dan yang lainnya. Pembagian tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid ini ialah mempercayai bahwa pencipta alam semesta ini adalah Esa, tiada sekutu baginya. Kemudian kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping dalam masalah khalq atau penciptaan, juga masalah al-mulk, kekuasaan, dan tadbir, pengaturan alam beserta isinya. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah tauhid yang menggerakkan, yang mengarahkan seorang muslim untuk hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah selainnya, atau mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah dengan mempercayai bahwa hanya Allah lah yang mempunyai asma dan sifat-sifat yang maha sempurna. Konsep ketuhanan dalam Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam merupakan konsep sentral pada ajaran kepercayaan Islam. Hal ini mengacu pada keyakinan umat muslim mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui menggunakan sifat-sifatnya. Dalam ajaran agama Islam, umat muslim hanya menyembah dan mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, umat muslim perlu memiliki pencerahan serta memahami tauhid pada dirinya. Pemeliharaan akidah. Berikut beberapa kiat dalam pemeliharaan akidah. Yang pertama yaitu ada menambah dan memperdalam ilmu. Yang kedua membiaskan amal saleh. Yang ketiga yaitu menghindari ajaran yang menyimpang. Yang keempat mempelajari kitab-kitab klasik seperti kitab Bonang. Berdasarkan telaah terhadap kitab Bonang, ada beberapa metode pengajaran akidah yang bisa menjadi
kiat-kiat pemeliharaan bisa dirumuskan menjadi beberapa, yaitu 1. Metode cerita, 2. Metode targhib atau memotivasi, dan tarhib memberi ancaman. Yang ketiga yaitu metode keteladanan. Pembuktian eksistensi Allah. Pendekatan ini disampaikan oleh Said Hawa dalam buku Allah Jalaluhu. Pendekatan fenomenologis adalah pembuktian tentang keberadaan Tuhan dengan mengacu pada rahasia-rahasia fenomena yang terjadi di alam semesta. Ada 4 fenomena yang dapat dijadikan dalil akan keberadaan Tuhan. Yang pertama yaitu fenomena hudusnya alam. Sebagaimana diakui oleh para ilmuwan, alam raya ini bersifat baru, artinya ia bermula dari tiada lalu menjadi ada. Adanya hukum panas, hukum gerak elektron, dan energi matahari, semuanya telah memberikan bukti yang amat jelas terhadap fenomena ini. Karena itu ia adalah bagian dari materi yang hudus atau baru. Itu artinya pastilah ada sang pencipta yang azali bagi alam semesta ini, yang tidak berlawanan, tidak memiliki kekuatan menciptakan segala sesuatu. Yang kedua yaitu fenomena iradah atau kehendak. Sudah menjadi aksioma bagi akal bahwa sesuatu yang tersusun rapi tentu ada ilmu, kehendak, kemampuan, dan kehidupan. Manapun ada sifat-sifat semacam itu, tentu ada zat yang dapat memanifestasikannya. Yang ketiga yaitu fenomena hidup. Perkembangan hidup ini tidak dapat dijelaskan kecuali dengan keberadaan Allah. Adanya segala jenis spesies tidak dapat ditafsirkan tanpa adanya Allah juga. Segala sesuatu yang menyangkut keajaiban makhluk hidup tidak dapat dijelaskan tanpa keberadaan Allah. Yang keempat yaitu fenomena istijaban doa. Banyak kejadian yang dialami manusia mempunyai hubungan erat dengan fenomena istijaban atau pengabulan doa. Dalam berbagai kesempatan, kita dapat menemukan pertolongan yang tidak disangka-sangka atau terkabulnya doa yang terjadi tidak biasa. Secara sekilas, manusia merasakan adanya pengaruh kekuasaan Allah dengan dikabulkan doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.